Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Namun sebelum kami mulai videonya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Timothy Christian Anagura Putra Ede dengan akhiran NIM 146. Kemudian ada teman saya Made Krisna Davajanata dengan akhiran NIM 112, serta ada teman saya Nereus Blesio Reward Valentriat Masipayung dengan akhiran NIM 11116, dan ada teman saya Chandra Islami Rasya dengan akhiran NIM 125. Pertama akan masuk dengan materi saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu istilah yang mengacu pada desain dan struktur fungsional suatu sistem komputer, di mana fokus utamanya adalah bagaimana komponen perangkat keras seperti prosesor atau CPU dan memori berinteraksi satu sama lain sehingga mereka dapat mengeksekusi instruksi dengan paling efisien. Kemudian organisasi komputer itu sendiri merupakan suatu istilah yang berfokus pada komponen fisik sistem komputer yang dibangun berdasarkan arsitekturnya. Ini termasuk cara perangkat input dan output seperti CPU dan memori dihubungkan dan berfungsi bersama untuk menjalankan fungsi sistem. Kemudian keuntungan dari kedua hal ini yaitu uh, mulai dari arsitektur komputer memiliki keuntungan optimalisasi kerjanya. Di sini arsitektur memiliki optimalisasi kerja yang baik serta memungkinkan instruksi dijalankan lebih cepat dan dengan lebih efektif yang meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Kemudian karena desain modularnya, sistem dapat dengan disesuaikan dengan teknologi baru dan mengintegrasikan keras tambahan. Kemudian arsitektur dapat dirancang untuk memungkinkan pengembangan seperti penambahan prosesor atau peningkatan kapasitas memori, serta sehingga secara teoritis tujuan utamanya adalah membuat kerangka kerja yang efektif, fleksibel, dan tahan terhadap masa depan. Sedangkan keuntungan dari organisasi komputer yaitu implementasi praktis seperti yang sudah terlihat, kemudian adanya efisiensi biaya, serta adanya keandalan dan juga secara teori, fokus utamanya adalah efisiensi fisik, biaya, dan keandalan operasional di lapangan. Kemudian kerugiannya yaitu uh, untuk arsitektur komputer sendiri kompleksitasnya terlalu tinggi sehingga desain arsitektur yang efektif membutuhkan waktu yang lama dan banyak pertimbangan teknis dan perencanaan. Kemudian arsitektur seringkali memerlukan teknologi dan komponen premium yang lebih mahal untuk mencapai stabilitas yang tinggi sehingga menyebabkan biaya pengembangan yang lebih tinggi juga. Masalah utamanya terletak pada tahap perancangan, yaitu membuat arsitektur yang ideal serta membutuhkan banyak waktu dan biaya. Sedangkan dari organisasi komputer itu sendiri, ada beberapa kerugian yaitu ada keterbatasan perangkat keras serta kurangnya fleksibilitas, sehingga masalah utamanya yaitu adanya keterbatasan dan kelemahan implementasi terutama ketika diperlukan penyesuaian atau peningkatan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Cek. Baik, perkenalkan, nama saya Mariki Fajarata dengan NIM belakang 112. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur level komputer dan fungsinya. Di sini ada sedikit gambarannya. Lalu kita masuk ke level yang pertama yaitu level 0, yaitu sirkuit digital atau gate level. Jadi, ya, fungsinya adalah mengendalikan aliran listrik melalui gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Lalu komponennya itu ada transistor, eh, gerbang, logika, dan flip-flop. Lalu perannya adalah merupakan antar muka langsung, antar perangkat lunak, dan perangkat keras. Semua instruksi dari software akhirnya diubah menjadi bahasa mesin. Selanjutnya ada level 1, yaitu mikroarsitektur level yang berfungsi sebagai melaksanakan instruksi dasar seperti aritmatika, pemindahan data, dan kontrol alur. Lalu komponennya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, register bus data, dan unit control dan change. Lalu perannya adalah menentukan bagaimana suatu instruksi diimplementasikan di level hardware
Di sini CPU bekerja mengatur jalannya instruksi satu persatu. Lanjut level 2 yaitu bahasa mesin atau machine language level yang berfungsi sebagai memberikan instruksi dalam bentuk biner 0 dan 1 yang langsung dijalankan oleh CPU. Lalu komponennya adalah kode biner berupa opcode atau operation code dan operan. Operannya merupakan antarmuka langsung antar perangkat lunak dan perangkat keras. Semua instruksi dari software akhirnya diubah menjadi bahasa mesin. Selanjutnya di level 3 yaitu sistem operasi atau operating system level yang berfungsi mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat input atau output. Komponennya antara lain kernel, sistem file, manajemen proses, driver, perangkat keras. Lalu perannya adalah menjadi penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi menyederhanakan akses ke hardware dan memastikan stabilitas serta keamanan sistem. Selanjutnya ada level 4 yaitu bahasa assembly language level yang merupakan berfungsi memberikan representasi simbolik dari instruksi mesin agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Komponennya adalah mnemonik, contohnya MOV, add atau sub, lalu ada label dan komentar. Selanjutnya perannya adalah memungkinkan pemrogram untuk mengontrol hardware secara langsung dengan penulisan yang lebih mudah dibandingkan biner. Lanjut ada level 5 adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language level. Jadi fungsinya adalah menyediakan cara yang lebih abstrak dan manusiawi untuk menulis program. Komponennya antara lain adalah bahasa pemrograman C, C++, Java, Python, dan juga Pascal. Lalu perannya adalah menyederhanakan pengembangan software dengan menyediakan struktur kontrol, tipe data kompleks, dan manajemen memori otomatis. Bahasa ini kemudian dikompilasi atau diinterpretasikan dalam bahasa mesin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nerois Blesir Patria Mas Payung dengan akronim 116. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, itu bagian struktur CPU dan fungsinya. Jadi ini adalah gambar untuk struktur CPU dan fungsinya. Dalam CPU itu ada ALU, ada CU, dan ada register. Yang dimana semua akan tergabung menuju ke sistem bus. Jadi yang pertama itu untuk fungsi ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Fungsi ALU yang pertama itu adalah eksekutor perhitungan untuk melakukan semua jenis operasi perhitungan matematika atau aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan logis, menjalankan operasi logika untuk perbandingan data seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, dan kurang dari. Dasar operasi, semua fungsi perhitungannya pada dasarnya dibangun dari sirkuit elektronik utama yang disebut adder atau penjumlah. Selanjutnya adalah pelaksana perintah, bekerja berdasarkan perintah langsung dari kontrol unit untuk mengelola data yang tersimpan di register. Selanjutnya itu control unit atau CU. Dalam arsitektur kompleks sebuah central processing unit, terdapat satu komponen yang bertindak sebagai pusat komando atau sutradara, yaitu control unit atau CU atau unit kendali. Komponen ini tidak melakukan perhitungan matematis secara langsung, namun perannya sangat vital dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh operasi yang terjadi dalam CPU, memastikan setiap instruksi dieksekusi dengan benar dan pada waktu yang tepat. Untuk fungsi CU yang pertama itu menjadi manajer CPU yang bertindak sebagai sutradara atau manajer yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas dalam CPU, lalu mengambil instruksi atau fetch, mengambil kode instruksi dari memori utama atau RAM, menerjemahkan instruksi atau decode, itu seperti menganalisis dan menafsirkan instruksi untuk
memahami tugas apa yang harus dilakukan, lalu mengeksekusi perintah atau execute, menghasilkan sinyal kendali ke komponen lain seperti ALU dan register untuk melaksanakan instruksi yang sudah diterjemahkan. Lalu mengatur aliran data. CPU mengontrol lalu lintas data antara CPU, memori, dan perangkat input atau output untuk memastikan semua proses berjalan sinkron dan teratur. Lalu selanjutnya ada register. Untuk fungsi register yang pertama itu penyimpanan internal sepercepat, yaitu yang berfungsi sebagai unit memori internal berkecepatan sangat tinggi yang berada langsung dalam chip CPU. Lalu tempat kerja sementara menyediakan meja kerja sementara untuk menyimpan data, instruksi, dan alamat memori yang sedang aktif diolah oleh CPU. Lalu fungsi lainnya mempercepat kinerja CPU, mengurangi kebutuhan CPU untuk mengakses RAM yang jauh lebih lambat, sehingga secara dramatis mempercepat keseluruhan proses eksekusi. Lalu mendukung ALU dan CU, bekerja sama erat dengan Arithmetic Logical Unit atau ALU untuk menyimpan operan dan hasil perhitungan, serta dengan kontrol CU untuk menyimpan instruksi dan status. Baik, perkenalkan saya Chandra Islami Rasya dengan akhiran NIM 125. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu operasi-operasi komputer dan fungsinya. Di sebelah kanan saya mempunyai foto dari operasi-operasi komputer yang dimana ada CPU, main memory, input dan output, serta sistem interconnection yang menghubungkan tiga komponen ini. Lalu kita masuk ke bagian CPU. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit dikenal sebagai pusat kendali atau otak dari sebuah komputer. Komponen ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu register, ALU, internal CPU interconnection, dan control unit, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pemrosesan data. Di sini saya memiliki foto dari 4 bagian CPU. Yang pertama ada register. Register merupakan penyimpanan internal dalam CPU. Yang digunakan selama proses pengolahan data berlangsung. Register bersifat sementara dan berfungsi menyimpan data yang sedang diproses maupun yang akan diproses berikutnya. Lalu ada ALU ataupun Arithmetic and Logic Unit. ALU sering dijuluki sebagai mesin bahasa karena bertugas menjalankan instruksi dalam bahasa mesin. Komponen ini berperan dalam menjalankan berbagai fungsi pengolahan data yang bersifat aritmatika maupun logika. Internal CPU Interconnection. Bagian ini merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai elemen internal CPU seperti ALU, control unit, dan register. Selain itu, ini juga menjembatani hubungan CPU dengan komponen lain seperti memori utama dan perangkat input-output. Lalu ada control unit. Control unit berfungsi mengatur seluruh aktivitas dalam CPU serta mengkoordinasikan kerja antar komponen komputer agar berjalan selaras. Tugas utamanya mencakup pengambilan instruksi dari memori utama dan mengidentifikasi jenis instruksi tersebut untuk diproses lebih lanjut. Lalu ada main memory, yaitu ataupun memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpanan sementara yang memiliki kapasitas besar dan berfungsi menyimpan data serta instruksi sebelum diproses oleh CPU. Karena CPU hanya memiliki ruang terbatas di register, maka main memory sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses komputasi. Main memory pun terdiri dari 2 jenis, yaitu RAM dan ROM. RAM ataupun Random Access Memory merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan pemrosesan program dan data selama proses berjalan. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat sehingga mempercepat kinerja sistem.
Lalu ada ROM, yaitu Read Only Memory, merupakan memori permanen yang hanya bisa dibaca. ROM menyimpan instruksi penting yang dibutuhkan saat komputer pertama kali dinyalakan, seperti proses booting. Data dalam ROM tetap ada meskipun komputer juga dimatikan. Lalu masuk ke sistem interconnection atau sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi berfungsi sebagai penghubung utama antar tiga komponen penting dalam komputer, yaitu CPU, memori utama, dan perangkat input-output. Tujuannya adalah agar seluruh komponen tersebut dapat bekerja secara terkoordinasi dan tersinkronisasi dalam menjalankan proses komputasi. Salah satu bentuk interkoneksi yang paling umum digunakan adalah sistem bus. Dalam arsitektur komputer, bus adalah saluran atau jalur komunikasi yang mengirimkan data antar komponen di dalam komputer, bahkan bisa juga antar komputer. Secara garis besar, fungsi bus terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Data bus memiliki fungsi memindahkan data antar modul dalam sistem komputer. Cirinya bersifat dua arah atau bidirectional, memungkinkan CPU untuk mengirimkan ataupun menerima data. Kapasitas umum terdiri dari 8, 16, 32, hingga 64 jalur paralel. Address bus memiliki fungsi menentukan alamat sumber atau tujuan saat proses transfer data berlangsung. Ciri dari address bus itu CPU menggunakan jalur ini untuk menunjukkan lokasi memori yang ingin dibaca atau ditulis. Kapasitas umum dari address bus tersendiri memiliki 16, 20, 24, hingga 32 jalur paralel. Dan ada control bus yang memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan akses serta penggunaan data bus dan address bus. Ciri yang digunakan adalah untuk membawa sinyal kontrol seperti sinyal baca tulis dan sinyal interupsi. Kapasitas umumnya terdiri dari 4 hingga 10 jalur paralel. Lalu masuk ke bagian input dan output. Yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input adalah komponen perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Fungsi utama dari unit input adalah mengirimkan data dari lingkungan menuju ke mikroprosesor untuk diproses lebih lanjut. Contoh dari perangkat input meliputi keyboard, mouse, scanner, trackpad, light pen, touchscreen, dan banyak hal lainnya. Lalu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Hasil keluaran ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk seperti hard copy, misalnya hasil cetakan dari printer, lalu ada soft copy yang seperti tampilan pada layar monitor, dan juga ada output suara, contohnya dari speaker. Begitu saja bagian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Trackpad,